Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Ajeng Cahya Fitri dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk menambah wawasan teman-teman. Wawasan mengenai ilmu ekonomi yang lebih luas. Tapi pembahasan kali ini cukup simpel, karena pembahasan kali ini biasa kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pembahasan kali ini adalah mengenai pasar, atau lebih spesifiknya, jenis-jenis pasar. Nah, sebelum kita lanjut pada materinya, aku mau tanya nih ke kalian. Menurut kalian, apa kesan pertama kalian ketika mendengar kata pasar, teman-teman? Nah, mungkin sebagian besar orang akan menjawab kotor, bau, ramai. Nah, tapi kalau untuk anak ekonomi pasti jawabnya pasar adalah tempat kegiatan jual dan beli. Nah, kalau ada kegiatan jual dan beli, artinya di situ ada kegiatan ekonomi yang terjadi, teman-teman. Nah, dan pasar itu nggak cuma satu jenis aja, melainkan ada berbagai jenis macam dari pasar. Nah, kita akan bahas nih sama-sama teman-teman. Kita akan kupas satu-satu. Yang pertama kali adalah pasar menurut jenis barang. Pasar menurut jenis barang ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Jadi ada dua jenis. Ada pasar homogen dan ada pasar heterogen. Untuk pasar homogen sendiri, ini adalah pasar yang menjual atau melakukan jual beli dengan hanya satu jenis barang saja. Jadi hanya satu macam barang, teman-teman. Dan biasanya contoh dari pasar ini adalah pasar burung. Seperti itu. Nah, berbeda halnya dengan pasar heterogen. Untuk pasar heterogen sendiri, ini biasanya kita kunjungi teman-teman untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Karena pada pasar heterogen, tentunya barang yang diperjualbelikan ini sangat amat beragam. Jadi tidak hanya satu jenis barang ya teman-teman, tapi ada banyak sekali jenis barang. Sampai di sini sudah cukup paham ya teman-teman mengenai pasar menurut jenis barangnya? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kedua adalah pasar menurut waktu pelaksanaan, di mana menurut waktu pelaksanaannya, pasar terbagi menjadi 4 jenis teman-teman. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Pasti dari keempat namanya aja kalian udah tahu nih definisinya apa. Nah, sesuai dengan namanya, pasar harian adalah pasar yang berlangsung setiap hari. Dan biasanya jual beli yang terjadi ini mengenai kebutuhan sehari-hari teman-teman. Kebutuhan sehari-hari kita seperti sembako atau odol atau untuk alat mandi lainnya, itu semua tersedia pada pasar harian. Contohnya pasar yang biasa kita temui atau pasar yang biasa kita datangi untuk belanja sayur dan mayur serta sembako teman-teman. Nah, tapi berbeda dengan pasar mingguan tentunya. Pasar mingguan terjadi hanya satu kali selama seminggu atau sepekan. Dan biasanya untuk pasar mingguan, contohnya ini seperti pasar yang ada di Jakarta teman-teman. Ada di pasar Minggu, pasar Jumat, dan untuk daerah Yogyakarta, ini ada untuk pasar yang sesuai dengan nama-nama hari yang ada di Yogyakarta. Ada pasar Wage, pasar Lehi, pasar Pon, pasar Pahing. Biasanya kalau untuk pasar Pon sendiri, ini merupakan pasar hewan teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pasar bulanan, di mana pasar bulanan ini berlangsung hanya dalam satu kali satu bulan dan menyediakan barang-barang khusus dengan jumlah banyak. Nah, biasanya nih
Pasar bulanan ini hadir ketika karyawan pabrik gajian, teman-teman. Jadi setelah mereka gajian, pasti bakalan ada pasar di depan pabrik mereka. Nah, atau contoh lainnya adalah pasar-pasar yang muncul di depan kantor pos ketika tiba masa pembayaran pensiun. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada pasar tahunan. Pasar tahunan ini cuma ada 1 tahun sekali aja, teman-teman. Namanya aja pasar tahunan, gak mungkin kan jatuhnya seminggu sekali. Pasar tahunan biasanya berlangsung di kota-kota besar, teman-teman. Barang yang diperjualbelikan pun bukan untuk kebutuhan sehari-hari biasanya. Contohnya biasanya yang kita temui adalah untuk pameran mobil, alat-alat percetakan, dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta, kita biasanya sebut Pekan Raya Jakarta. Tapi kalau di Jogja, ini biasa disebut Pasar Sekaten yang muncul di setiap tahun aja. Sampai di sini sudah cukup jelas ya, teman-teman. Nah, lanjutnya kita akan membahas pasar menurut luas dan ruang lingkupnya. Ini sama seperti pasar menurut waktu pelaksanaannya, teman-teman. Terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada pasar setempat, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, pasar setempat ini adalah pasar yang berada di suatu daerah dengan pedagang dan pembelinya memang tinggal di lingkungan sekitar itu, teman-teman, di sekitar pasar. Nah, biasanya pasar ini kebanyakan digunakan oleh anggota masyarakat di daerah tertentu. Nah, contohnya teman-teman, pasar yang kita biasa datangi di lingkungan sekitar kita. Kalau di lingkungan aku, biasanya disebutnya Pasar Bonang, sesuai dengan nama daerah tempat aku tinggal, yaitu di Pasar Bonang. Tapi kalau untuk daerah Sleman, namanya bukan pasar yang lain, teman-teman. Adalah Pasar Sleman, sesuai dengan nama daerahnya. Ada juga Pasar Prambanan. Nah, biasanya kalau untuk pasar setempat sendiri, ini menyesuaikan dengan nama daerahnya, teman-teman. Kalau nama pasar di tempat kalian apa? Nah, ini masuknya ke pasar setempat ya, teman-teman. Nah, lain halnya, ini dengan pasar daerah. Pasar daerah ini sebenarnya hampir mirip ya sama pasar setempat, cuma ruang lingkupnya agak sedikit lebih besar. Biasanya ini pasarnya cenderung meliputi kabupaten, kota, dan provinsi. Ukurannya lebih besar dan biasanya menjadi ikon dari daerah tersebut, teman-teman. Contohnya yang ada di Yogyakarta. Siapa yang tahu pasar yang menjadi ikon Yogyakarta? Iya, benar banget. Pasar Beringharjo dan Pasar Johar juga di Semarang, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pasar nasional, teman-teman. Kalau untuk pasar nasional, tentunya ruang lingkupnya jauh lebih besar karena ruang lingkupnya lebih kepada untuk suatu negara tertentu, teman-teman. Dan biasanya kalau untuk pasar nasional, contohnya adalah pasar uang dan pasar modal di perusahaan yang bernama Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau untuk jenis yang terakhir, ini ada namanya pasar internasional, teman-teman. Nah, kalau untuk pasar internasional ini tentunya ya, teman-teman, pembeli dan penjualnya ini dari seluruh dunia. Wah, luar biasa banget gitu, teman-teman. Penjual dan pembelinya berasal dari seluruh dunia. Contohnya aja ya, teman-teman, ada pasar tembakau di Jerman, di daerah Bremen. Ada pasar karet di New York, ada pasar kopi di Santos, dan ada pasar Intan di Amsterdam. Nah, sampai di sini kita udah ngebahas 3 loh guys, 3 loh teman-teman, dari macam-macam pasar. Selanjutnya kita akan ngebahas pasar menurut barang yang diperjualbelikan. Nah, ini cuma ada 2 jenis, teman-teman. Untuk pasarnya sendiri ada pasar sumber daya produksi, di mana pasar ini memperjualbelikan barang-barang faktor produksi, teman-teman.
Misalnya bursa tenaga kerja. Nah, yang kedua adalah pasar barang konsumsi, di mana pasar ini memperjualbelikan barang-barang konsumsi seperti halnya sayur mayur, atau mungkin beras, sembako-sembako, buah-buahan. Dan biasanya pasar yang kita datangi untuk membeli sayur mayur ini masuknya ke kategori pasar barang konsumsi, teman-teman. Nah, yang terakhir ini adalah pasar menurut jenis transaksinya. Nah, ini juga cuma dua aja, teman-teman. Hanya dua aja. Ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Nah, kalau untuk pasar konkret sendiri, penjual dan pembelinya ini melakukan transaksi secara langsung. Oke, jadi melakukan penjualan dan pembelian ini secara langsung, teman-teman, secara tatap muka. Nah, contohnya biasanya sama halnya ketika kita membeli barang mungkin untuk ke warung atau untuk membeli beras, sembako, dan lain-lain ke pasar tempat yang biasa kita kunjungi, itu biasa disebut pasar konkret. Nah, lain halnya teman-teman dengan pasar abstrak. Kalau pasar abstrak, penjual dan pembelinya nggak ketemu nih, teman-teman. Terus, gimana cara jualannya kalau nggak ketemu? Kalau zaman sekarang, pasti ada yang disebut online shop atau toko online yang bisa kita akses ini melalui gadget kita, teman-teman. Sekarang pasar abstrak itu sangat melonjak tinggi, teman-teman, karena apapun yang ada di pasar abstrak itu dapat kita cari dengan mudah. Nah, tentunya pasar konkret dan pasar abstrak memiliki persaingannya sendiri. Karena memang saat ini sedang terjadi wabah ya, teman-teman. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan pasar abstrak atau toko-toko online untuk melakukan transaksi seperti itu. Nah, kalau sampai di sini, bagaimana penjelasan dari jenis-jenis pasar yang tadi aku sampaikan? Tentunya lebih menambah wawasan kalian kan, teman-teman. Tapi nggak cuma itu, jenis-jenis pasar tentunya lebih banyak dari yang tadi aku sebutkan. Nah, untuk saat ini pembahasannya hanya sampai di sini aja ya, teman-teman. Terima kasih sudah simak videonya sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.